Dewa Yama, ayah kandung Yudhistira, memberi anugerah sekaligus ujian terakhir yang paling kejam. Pilih satu dari saudaramu untuk kuhidupkan kembali. Disinilah Yudhistira menunjukkan pemahaman Dharma yang telah dimurnikan menjadi sesuatu yang hampir tak manusiawi. Ia tidak memilih Bima atau Arjuna. Ia memilih Nakula. Dharma adalah keadilan, ujarnya, suaranya datar namun menghunjam. Ibu Kunti masih memiliki seorang anak yang hidup, aku. Tetapi Ibu Madri tidak memiliki satupun anak yang tersisa agar keadilan ditegakkan. Dan tidak ada ibu yang menderita kehilangan seluruh anaknya. Hidupkanlah Nakula. Biarlah setiap ibu memiliki satu penerus. Inilah kisah Yudhistira, seorang raja yang lebih sering diuji oleh nuraninya sendiri daripada oleh musuh di medan perang. Ia tidak menang karena kekuatan, tetapi karena kesetiaannya pada Dharma, bahkan ketika kebenaran itu harus dibayar dengan kehilangan, pengasingan, dan rasa bersalah yang panjang. Kelahirannya adalah permulaan yang kelam, terasing dari gemerlap istana Hastinapura. Ia lahir di dalam rahim kesunyian hutan primer, di mana cahaya bulan hanya menyelinap samar melalui kanopi daun, menerangi prosesi yang lebih mirip ritual pengorbanan daripada kelahiran seorang pangeran. Rahim Kunti gemetar bukan di atas permadani, tetapi di atas alas daun dan tanah lembab yang menyerap setiap erangan. Darah dan air ketubannya bukanlah persembahan bagi altar, tetapi bagi bumi liar yang menyaksikan sebuah takdir berat dilahirkan, sebuah benih kebenaran yang ditanam di tanah kekacauan. Mantra itu diucapkan Kunti dalam keheningan malam yang terasa seperti kevakuman, adalah seruan yang penuh beban. Ia tidak memanggil dewa cahaya atau kekuatan, tetapi memanggil Yama, sang pengadil, dewa Dharma yang juga adalah dewa kematian. Anugerah ini adalah sebuah kutukan yang termetaforkan. Napas kehidupan pertama Yudhistira adalah hembusan dari alam baka. Jiwanya diresapi oleh hukum kosmis yang tak kenal ampun, dan finalitas kematian yang menjadi bayangan setiap kehidupan. Ia adalah putra tertua, pewaris takhta yang sah, namun haknya itu sudah ternoda oleh geografi kelahirannya yang liar. Hutan, simbol alam yang belum dijinakkan dan berada di luar dharma masyarakat, justru menjadi ruang inkubasi bagi penjelmaan dharma itu sendiri. Ini adalah ironi pertama dari ribuan ironi yang akan menyusul. Watak tenangnya yang langsung terlihat bukanlah kedamaian, melainkan beku, sebuah kematian rasa sebelum waktunya. Mata bayi yang dikatakan bijak itu memantulkan bayangan gelap pepohonan, seakan sudah melihat jalan hidupnya. Berliku, penuh duri, dan selalu dibayangi oleh ancaman yang tersembunyi. Kedatangan Yudhistira kecil ke Hastinapura tidaklah seperti kepulangan seorang pangeran, melainkan seperti penetrasi sebuah benda asing ke dalam tubuh yang sudah sakit. Ia dibawa dari kesunyian hutan tempat kelahirannya ke gemuruh istana yang penuh intrik, sebuah dunia di mana udara terasa lebih padat oleh hawa ambisi dan pandangan tajam. Anak yang tenang dengan mata tua itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian yang tak diinginkannya. Di matanya, kemegahan istana bukanlah keindahan, melainkan sebuah mekanisme rumit yang penuh dengan roda gigi yang siap menghancurkan. Ia adalah pewaris sah yang tak diundang, sebuah pengingat hidup bagi Kurawa bahwa takhta bukanlah hak kelahiran mereka. Pendidikannya di bawah Drona berlangsung di tanah yang sudah berbisa. Lapangan latihan bukanlah ruang netral untuk menimba ilmu, melainkan medan tempur mikro yang pertama. Drona sendiri, meski dihormati, adalah sosok yang kompleks, seorang guru yang juga politikus, yang melihat murid-muridnya sebagai investasi dan alat.
Setiap pelajaran yang diberikan padanya diwarnai oleh kehadiran Duryudana dan saudara-saudaranya yang menyaksikannya dengan pandangan yang bukan lagi sekadar cemburu, tetapi sudah mendekati kebencian murni. Yudhistira belajar memanah, berpedang, dan bertempur, tetapi jiwanya selalu menolak. Tangannya cekatan dalam teori, tetapi lambat dalam praktik kecepatan membunuh. Keunggulannya tidak terletak pada kekuatan atau ketepatan, tetapi pada kemampuan untuk bertahan. Ia menjadi ahli dalam menahan pukulan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebijaksanaannya yang dipuji-puji para sesepuh seperti Bhisma dan Widura bukanlah bakat alam, melainkan kulit tebal yang terbentuk karena keharusan. Ia belajar diam ketika dihina, tersenyum ketika diracuni oleh kata-kata, dan berpura-pura tidak melihat ketika keadilan diperkosa di depan matanya. Setiap pujian bahwa ia calon raja yang adil terasa seperti paku yang menancap di mahkotanya yang belum dikenakan. Ia tumbuh dalam sangkar singa, belajar untuk tidak membuat singa-singa itu marah, sambil terus-menerus diingatkan bahwa darahnya sendiri adalah aroma yang memicu naluri membunuh mereka. Pendidikannya adalah pendidikan paranoia yang elegan. Setiap teman berpotensi menjadi musuh. Setiap pelajaran mengandung ujian tersembunyi, dan setiap langkah menuju takhta juga adalah langkah menuju liang kuburnya sendiri. Ia menjadi bijaksana karena tidak memiliki pilihan lain. Pengendalian dirinya adalah bentuk pertahanan diri yang paling mutakhir di istana yang setiap sudutnya menyimpan belati. Konflik Yudhistira dengan Kurawa tidak pernah menjadi pertarungan terbuka yang jantan. Itu adalah perang asimetris dari awal. Di satu sisi, seorang pemuda yang terobsesi pada aturan, keadilan, dan tata krama. Di sisi lain, sebuah gerombolan yang dipimpin oleh kecerdasan gelap yang memahami bahwa dalam istana, aturan hanyalah alat, bukan tujuan. Duryudana tidak sekadar cemburu. Ia melihat Yudhistira sebagai kesalahan kosmik yang harus dihapus. Keberadaan Yudhistira dengan ketenangan dan klaim legitimasinya adalah cermin yang memantulkan setiap kekurangan Duryudana, ketidakmampuannya mengendalikan diri, kelahiran, sebagai putra buta, dan hasrat yang membara namun tak sah. Dan Duryudana membenci pantulan itu dengan segenap jiwanya. Upaya pembunuhan pertama bukanlah ledakan kemarahan, melainkan perhitungan dingin. Insiden di kolam renang, di mana Bima diracun dan dilempar ke sungai, adalah pelajaran pertama bagi Yudhistira bahwa tubuh saudara-saudaranya adalah medan perang pengganti untuknya. Lalu datang episode Lakshagriha, rumah dari La atau lilin yang dirancang untuk membakar mereka hidup-hidup. Peristiwa ini bukan sekadar percobaan pembunuhan. Ia adalah upacara pemusnahan simbolis. Api yang dirancang untuk melahapnya adalah manifestasi dari api kedengkian yang telah menyala di hati Duryudana. Melarikan diri melalui terowongan bawah tanah bukan sekadar penyelamatan fisik. Itu adalah perjalanan simbolis Yudhistira ke dalam kegelapan realitas. Saat ia merangkak di dalam tanah, jauh dari cahaya dan kemegahan istana, ilusi terakhirnya tentang kekerabatan, keadilan bawaan, dan perlindungan dharma duniawi habis terbakar bersama rumah itu. Konflik ini mengajari Yudhistira pelajaran paling berharga sekaligus paling menghancurkan, bahwa dalam permainan kekuasaan, niat baik tanpa kewaspadaan dan kekuatan untuk menegakkannya adalah bunuh diri yang tertunda. Ia mulai memahami bahwa kesabarannya bisa menjadi peti mati bagi saudara-saudaranya. Dendam Kurawa tidak pernah padam. Ia hanya berpindah wujud dari api terbuka menjadi bara bawah tanah yang siap membakar setiap kebahagiaan yang coba ia bangun. Cinta Yudhistira pada perdamaian berubah dari keyakinan naif menjadi strategi yang penuh kegetiran.
Sebuah harapan yang ia tahu mungkin tak pernah terwujud, tetapi harus terus diupayakan, karena alternatifnya adalah mengakui bahwa dunia memang dikendalikan oleh kegelapan. Setiap tatapan Duryudana yang menatapnya kini, ia tanggapi dengan anggukan dingin. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa perang sudah dimulai, jauh sebelum panah pertama melesat. Ia telah selamat dari api, tetapi dirinya yang lama telah hangus di dalamnya, menyisakan seorang pangeran yang hatinya telah menjadi benteng dan pikirannya telah menjadi medan perang yang sunyi. Kemenangan mereka atas pembagian kerajaan terasa seperti gencatan senjata yang getir, bukan kemenangan sejati. Wilayah Khandavaprastha yang diberikan kepada Pandawa bukanlah hadiah, melainkan pembuangan yang terselubung. Sebuah tanah gersang, berhutan belukar, dan penuh sisa-sisa kegagalan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Disinilah Yudhistira harus membangun kerajaannya. Proses pembangunan Indraprastha dengan bantuan Wiswakarman adalah sebuah metafora yang kejam. Ia harus meratakan hutan belantara, membangun kemegahan di atas tanah yang dipandang hina. Indraprastha yang megah dan adil adalah monumen bagi ilusi terkontrol Yudhistira, sebuah upaya membuktikan bahwa Dharma bisa diwujudkan dalam bentuk batu dan tata pemerintahan. Namun, kemegahannya adalah cahaya yang terlalu terang, memantulkan secara sempurna kebencian dan kecemburuan yang tersimpan di Hastinapura. Upacara Rajasuya yang dilaksanakannya adalah puncak sekaligus awal kejatuhan. Itu bukan sekadar ritual pengukuhan kedaulatan. Itu adalah aksi politik yang berani, sebuah pernyataan kepada semua kerajaan bahwa pusat dharma dan legitimasi ada padanya, bukan pada Duryudana. Setiap raja yang tunduk membayar upeti adalah pukulan baru bagi ego Duryudana. Kemewahan yang dipamerkan, kekayaan yang dibagikan, dan pengakuan universal yang diterima Yudhistira adalah racun yang lambat laun mematikan bagi hubungan antara kedua pihak. Dalam puncak upacara, ketika semua mata memandangnya dengan hormat, Yudhistira pasti merasakan bayangan dingin. Ia telah membangun surga administratif, namun dari balik temboknya, ia bisa mendengar dengung ancaman yang semakin nyaring. Keberhasilan Rajasuya bukanlah penegasan kekuasaan, melainkan umpan yang sempurna. Ia telah menjadikan dirinya dan kerajaannya target yang tak terbantahkan, sebuah permata yang terlalu indah untuk tidak direbut atau dihancurkan oleh mereka yang merasa terhina. Indraprastha berdiri bukan sebagai akhir dari konflik, melainkan sebagai panggung megah untuk tragedi berikutnya. Tahtanya kokoh, tetapi fondasinya adalah batu sandungan yang akan membuat seluruh dunia Bharatayuda tergelincir. Namun, kemilau kemegahan Indraprastha dan gemanya pengakuan universal dari Rajasuya justru memantulkan cahaya yang terlalu terang, menerangi dengan sempurna setiap sudut kegelapan dan kebencian yang masih tersimpan di Hastinapura, sehingga menarik perhatian yang tak terhindarkan dari Duryudana yang merasa terhina. Cahaya itu, alih-alih memancarkan keagungan, justru menjadi suar yang menuntun langsung bagi kapal perang dendam untuk berlabuh, dan undangan untuk sebuah permainan dadu yang sopan yang tiba di istananya seperti surat pemanggilan untuk sebuah eksekusi halus adalah pintu jebakan yang terbuka dari labirin kejatuhan yang telah lama dipersiapkan. Permainan dadu bukanlah undangan, itu adalah eksekusi hukum yang halus, perangkap yang dirancang dengan presisi oleh Sangkuni dan disetujui oleh mata penuh kebencian Duryudana. Suasana di aula itu sendiri adalah mimpi buruk yang hidup. Cahaya temaram seolah enggan menerangi ruangan. Para sesepuh, Bhisma, Drona, Krepa, duduk bagai patung yang terpaku. Wajah mereka adalah topeng, tanpa ekspresi yang menutupi badai ketidakberdayaan dan aib.
Mereka adalah penonton yang terikat sumpah buta. Duryudana di seberang meja tidak menyembunyikan senyum kemenangannya yang dingin. Sangkuni di sisinya adalah ular yang tersenyum. Jari jemarinya sudah gatal memegang dadu yang sudah pasti curang. Saat dadu pertama berputar, seluruh nasib Bharatayuda sudah ditentukan. Tidak ada kemungkinan lain. Putaran pertama adalah kekalahan harta. Yudhistira merasakan keringat dingin membasahi punggungnya, tetapi mulutnya masih mengucapkan, "Aku bertaruh." Setiap lemparan dadu adalah serangan terhadap akal sehatnya, namun sebuah kekuatan gelap, mungkin sisa dari takdir kelahirannya sebagai putra Yama, dewa kematian dan hukum, mendorongnya terus maju. Ia tidak lagi bermain untuk menang, ia bermain untuk memenuhi sebuah takdir kehancuran yang sudah ia telanjangi sejak awal. Ia bertaruh kerajaannya, Indraprastha yang dibangunnya dari reruntuhan. Dadu berdentik, kalah. Suara itu seperti palu godam menghancurkan tulang rusuknya. Seluruh identitasnya sebagai raja runtuh dalam sekejap. Tapi ia tidak berhenti. Lalu kekalahan menjadi kegilaan. Ia bertaruh saudara-saudaranya satu persatu. Setiap nama yang ia sebutkan adalah pengkhianatan. Sebuah pisau yang ia hunjamkan sendiri ke jantung persaudaraan mereka. Aku mempertaruhkan Nakula. Aku mempertaruhkan Sadewa. Suaranya datar, hampa, seperti orang kesurupan. Di sudut ruangan, Arjuna dan Bima gemetar, bukan karena takut diperbudak, tetapi karena menyaksikan kakak mereka, Sang Dharma, jatuh ke dalam jurang kegilaan. Lalu giliran dirinya sendiri, saat ia kalah dan menjadi budak, seharusnya segalanya berhenti. Tapi api kehancuran belum padam. Sebuah bisikan iblis di kepalanya, mungkin gema dari teriakan Duryudana, mendorongnya lebih jauh. Aku mempertaruhkan Drupadi. Kalimat itu keluar. Udara di aula itu seolah tersedot keluar. Ia telah mempertaruhkan istrinya, seorang perempuan, seorang ratu, yang bahkan bukan miliknya untuk dipertaruhkan. Karena setelah dirinya kalah, ia sudah tidak memiliki apa-apa. Ini adalah titik nadir mutlak. Ini bukan lagi kesalahan, ini adalah kejahatan. Dalam sekejap, Yudhistira bukan lagi korban tipu daya. Ia telah menjadi alat penindasan itu sendiri. Ia menyaksikan dengan mata kosong dan jiwa yang sudah mati rasa adegan penghinaan Drupadi. Teriakannya, robekan sarinya, dan campur tangan ilahi adalah tontonan yang terjadi seolah di balik lapisan kaca yang tebal. Ia tidak bisa bergerak. Ia sudah membeku dalam aibnya sendiri. Kekalahan itu membawa mereka pada pengasingan 13 tahun. Tapi bagi Yudhistira, pengasingan sejati telah dimulai lebih awal, di dalam dirinya sendiri. Ia terasing dari rasa hormat terhadap dirinya, dari kepercayaan saudara-saudaranya, dari cinta istrinya. Pengasingan ke hutan hanyalah manifestasi fisik dari neraka batin yang sudah ia huni. Beban moral itu akan menjadi teman seperjalanannya yang paling setia, lebih setia daripada anjing yang nantinya akan mengikutinya. Ia akan memerintah, berperang, dan hidup dengan bayangan bahwa dirinya, sang penjaga dharma, pernah menjadi algojo bagi orang-orang yang paling ia cintai, hanya karena sebuah permainan. 13 tahun pengasingan bukan sekadar hukuman. Itu adalah pembedahan jiwa tanpa bius. Hutan yang mereka masuki bukan lagi tempat kelahiran Yudhistira yang mistis, melainkan cermin raksasa dari keadaan batin mereka yang tercabik. Setiap langkah di atas tanah berakar terasa seperti menginjak bayangan kesalahan masa lalu. Kemegahan Indraprastha memudar, digantikan oleh keganasan alam yang tak memedulikan gelar atau darajat. Di sini, Yudhistira harus memimpin bukan sebagai raja, melainkan sebagai pengemis yang terusir. Ia menyaksikan penderitaan Drupadi yang membara dalam diam, amarah Bima yang menggelegak
seperti gunung berapi, dan kekecewaan halus Arjuna yang lebih tajam dari panahnya. Mereka semua adalah cermin yang memantulkan kegagalannya. Pengasingan ini adalah dekonstruksi total dari identitas Yudhistira. Semua atribut duniawi, takhta, kekuasaan, kehormatan, terkelupas, menyisakan manusia telanjang yang harus berhadapan dengan pertanyaan paling mendasar. Siapakah dirinya tanpa mahkota? Jawabannya ternyata menakutkan, seorang penjudi yang menghancurkan keluarganya. Ia diuji bukan oleh musuh, tetapi oleh para resi dan dewa yang mengunjungi mereka masing-masing dengan pertanyaan yang menggali lubang di tameng kebijaksanaannya. Namun, puncak segala ujian sekaligus titik balik psikologisnya datang dari Yaksha di danau. Saat saudara-saudaranya yang tergesa oleh kehausan tewas satu persatu karena meneguk air tanpa izin sang penjaga, Yudhistira tiba di tepi danau yang sunyi namun penuh teror. Di sanalah ia berhadapan dengan makhluk gaib yang memintanya menjawab deretan pertanyaan sebelum mereguk seteguk pun. Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah teka-teki biasa. Mereka adalah pisau bedah yang membedah hakikat keberadaannya setelah kejatuhan. Apakah yang lebih berat dari bumi, lebih tinggi dari langit, lebih cepat dari angin, dan jumlahnya lebih banyak dari batang rumput? Terdengar suara Yaksha. Ibu, jawab Yudhistira. Suaranya parau oleh penyesalan yang dalam. Dia lebih berat dari bumi karena menanggung seluruh beban anaknya. Lebih tinggi dari langit karena kasihnya tak terbatas. Lebih cepat dari angin karena pikirannya selalu melesat pada kesejahteraan anaknya. Dan jumlah penderitaannya lebih banyak dari batang rumput karena tiada henti dan selalu bertambah. Jawaban ini adalah getah dari luka atas penderitaan Kunti dan Drupadi yang ia sebabkan. Apakah keajaiban terbesar di dunia, wahai yang berkulit pucat? Kematian, gumam Yudhistira, matanya melihat jenazah Nakula. Setiap hari tak terhitung makhluk berjalan menuju kematian. Namun mereka yang masih hidup menjalani hari seolah-olah mereka abadi. Itulah keajaiban terbesar, kebutaan manusia terhadap nasibnya sendiri. Ini adalah pelajaran dari insiden rumah Lak, dari dadu yang berhenti berputar. Siapa teman sejati seseorang yang akan meninggalkan dunia fana ini? Hanya kebajikan, hanya dharma, jawabnya. Keyakinannya terasa getir. Karena kekayaan, keluarga, bahkan tubuh ini akan ditinggalkan. Hanya karma baik atau buruk yang akan setia menemani jiwa melintasi kematian. Ia mengatakannya saking merasakan betapa dirinya sendiri pernah mengkhianati teman sejati itu. Pertanyaan terus berdatangan, menguji setiap sudut kebijaksanaannya yang telah ditempa penderitaan. Apa yang menyebabkan surga? Keberanian dan keteguhan pada kebenaran. Apa yang menyebabkan perang? Keserakahan yang lahir dari keangkuhan dan keengganan untuk berbagi. Apa jalan menuju kebahagiaan sejati? Pengendalian diri dan pelepasan dari keinginan yang membakar. Setiap jawaban adalah pengakuan, sebuah kritik terhadap dirinya sendiri di masa lalu. Lalu, karena semua jawabannya benar, Yaksha yang kemudian menyingkap wujud sebagai Dewa Yama, ayah kandungnya sendiri, memberi anugerah sekaligus ujian terakhir yang paling kejam. Pilih satu dari saudaramu untuk kuhidupkan kembali. Disinilah Yudhistira menunjukkan pemahaman dharma yang telah dimurnikan menjadi sesuatu yang hampir tak manusiawi. Ia tidak memilih Bima, kekuatannya, atau Arjuna, penembaknya. Ia memilih Nakula. Dharma adalah keadilan, ujarnya, suaranya datar namun menghunjam. Ibu Kunti masih memiliki seorang anak yang hidup, aku. Tetapi Ibu Madri tidak memiliki satupun anak yang tersisa. Agar keadilan ditegakkan dan tidak ada ibu yang menderita kehilangan seluruh anaknya, hidupkanlah Nakula. Biarlah setiap ibu memiliki satu penerus.
Keputusan ini membekukan darah. Ini adalah dharma dalam bentuknya yang paling murni dan paling dingin, mengesampingkan cinta, kesukaan, dan kepentingan praktis demi sebuah prinsip abstrak tentang keseimbangan dan keadilan. Ini adalah penyangkalan diri tertinggi, dan justru karena itulah ia lulus ujian. Yaksha terkesan dan menghidupkan kembali semua saudaranya. Setahun terakhir pengasingan dihabiskan dalam penyamaran di kerajaan Matsya. Di sini, Yudhishthira yang pernah memimpin Raja Suya harus hidup sebagai Kanka, seorang Brahmana pengembara yang menjadi penasehat dan tukang dadu bagi Raja Wirata. Transformasi ini adalah penghinaan tertinggi sekaligus latihan spiritual paling ekstrim. Sebagai Kanka, ia adalah hantu dari dirinya sendiri. Ia harus menundukkan kepalanya pada orang-orang yang dahulu akan sujud padanya. Ia harus membungkus kewibawaan alaminya dengan kerendahan hati yang dipaksakan, menyembunyikan kebijaksanaannya dalam kata-kata berlapis, dan menahan setiap naluri untuk memimpin. Penyamaran ini mengajarnya pelajaran final sebelum perang, bahwa hakikat sejati seseorang terletak bukan pada gelar atau penampilan, tetapi pada keteguhan batin untuk menepati janji, sekalipun janji itu menghancurkan harga diri. Ia belajar bahwa keberanian terbesar terkadang adalah bertahan hidup dalam kepasifan yang terhormat. Ketika identitasnya hampir terbongkar dalam berbagai insiden, ketenangannya yang dingin dan kecerdikannya dalam berkata-kata, sebuah refleksi dari dialognya dengan Yaksha yang menyelamatkan mereka. Saat tahun itu berakhir dan ia melepas topeng Kanka, Yudhishthira tidak lagi merasa sebagai raja yang kembali. Ia adalah seorang komandan yang telah melalui loyang pengecoran terakhir, penghinaan total tanpa kehilangan tujuan. Ia kini siap untuk perang, bukan dengan amarah, tetapi dengan keterminan. Seorang yang tak lagi memiliki sesuatu untuk dihilangkan, kecuali janjinya sendiri. Tepat setelah masa penyamaran berakhir dan identitas mereka tersingkap, secercah harapan semu muncul. Raja Wirata yang berutang budi menawarkan diri sebagai penengah. Sebuah upaya perdamaian terakhir pun diluncurkan. Yudhishthira yang sudah muak dengan topeng dan tipu daya mengirimkan utusan resmi Kresna sendiri ke Hastinapura dengan tawaran yang bahkan oleh Bhisma disebut terlalu murah hati, hanya 5 desa. Bukan kerajaan, bukan separuh wilayah, hanya 5 desa untuk membiarkan 5 Pandawa dan istri mereka hidup. Ia rela melepas segala kemegahan masa lalu, segala hak atas Indraprastha demi menghindari pertumpahan darah. Saat menunggu kabar, ada getaran harapan terakhir di hatinya, sisa naif dari pria yang percaya pada akal sehat dan kewibawaan Dharma. Namun, jawaban dari Duryodhana datang seperti tamparan yang sudah lama ditunggu, sekaligus membebaskan. Tanpa pertempuran, aku tidak akan memberikan mereka tanah seujung jarum pun. Kata-kata itu dibawa pulang oleh Kresna, menggema di telinga Yudhishthira bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai vonis akhir. Segala diplomasi, segala kerendahan hati, segala pengorbanan harga diri selama masa penyamaran ternyata sia-sia. Perundingan damai itu gagal bukan karena kesalahan formula, tetapi karena satu pihak telah menguburkan hati nuraninya jauh di dalam kubangan kebencian. Persiapkan perang, Yudhishthira. Dharma kini bersenjata. Maka, dengan jiwa yang lebih berat dari baja zirahnya, Dharma Raja memasuki babak paling kelam. Mempersiapkan perang untuk membunuh sanak keluarga, guru, dan sahabatnya sendiri. Transisi dari Kanka sang pelayan menjadi Panglima Agung Pandawa disempurnakan bukan oleh mahkota, melainkan oleh kepahitan mutlak bahwa perdamaian telah mati. Keputusan untuk berperang bukanlah sebuah pilihan heroik bagi Yudhishthira,
Itu adalah kepasrahan pada sebuah mekanisme karma yang sudah terlalu lama bergemuruh. Sebagai pemimpin tertinggi Pandawa, ia memasuki medan Kurukshetra bukan dengan semangat penakluk, tetapi dengan jiwa seorang pengusung jenazah yang akan menguburkan dunia lamanya. Sebelum pertempuran pertama dimulai, ia melakukan sesuatu yang tak terpikirkan bagi seorang jenderal, turun dari keretanya, melepaskan baju zirahnya, dan berjalan telanjang kaki menuju barisan Kurawa untuk meminta restu dan berkah dari para sesepuh, Bhisma, Drona, Krepa, dan Salya. Itu bukan tindakan teatrikal, melainkan ritual pemakaman simbolis. Setiap langkahnya di atas tanah kerikil adalah pengakuan bahwa perang ini adalah upacara pengorbanan, di mana ia sendiri akan menjadi penyembelih dan korban sekaligus. Saat ia bersujud di kaki Bhisma dan memohon izin untuk melawannya, air mata yang menetes adalah air mata yang sesungguhnya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Dharma yang harus dibunuh demi tegaknya sebuah kebenaran yang lebih tinggi, yang sekarang terasa begitu abstrak dan mahal harganya. Sepanjang 18 hari pertempuran, Yudhistira tidak pernah berada di garis depan pertempuran yang gegap gempita. Puncak kegetiran terjadi pada hari-hari ketika para sesepuh yang dicintainya, yang justru berada di pihak lawan, harus dijatuhkan dengan tipu daya, karena mustahil dikalahkan dengan kejantanan perang terbuka. Kematian Bhisma yang hanya bisa jatuh ketika memilih untuk tidak melawan Sri Kandi yang terlahir sebagai perempuan adalah luka pertama yang dalam. Lebih menyiksa lagi adalah kematian Drona. Yudhistira, pria yang seumur hidupnya dijuluki Dharma Raja, menjadi alat utama dalam kebohongan yang mematikan. Atas desakan Kresna, ia harus mengkonfirmasi kebohongan bahwa Ashwathama, putra Drona, telah tewas. Saat Drona yang panik menanyakan kebenarannya, Yudhistira bergumam, Ashwathama hatha. Ashwathama telah mati. Narova Kunjarova, manusia atau gajah. Kata-kata terakhirnya tenggelam oleh bunyi terompet dan gemuruh kereta Bima. Drona mendengar separuh pertama, runtuh dan melepaskan senjatanya. Saat itu juga Drestadyumna memenggalnya. Dosa itu membakar Yudhistira lebih panas dari api manapun. Keretanya langsung menyentuh bumi, sebuah pertanda kutukan dalam dunia pewayangan. Ia telah menginjak-injam Dharma Vada, kebenaran dalam berkata, demi sebuah kemenangan yang tiba-tiba terasa najis. Kemenangan di hari akhir adalah sebuah pemandangan yang membuatnya muntah. Medan Kurukshetra bukan lagi tanah, melainkan hamparan daging dan darah yang berbau busuk. Mayat-mayat berserakan, sebagian tak lagi bisa dikenali. Tangisan para janda, ibu, istri, anak perempuan menggema lebih keras daripada sorak kemenangan. Saat Duryudana tersungkur di tepi danau, Yudhistira menghampirinya tanpa kebencian, hanya dengan kelelahan yang tak terhingga. Kematian 100 Kurawa tidak memberinya kepuasan, hanya daftar panjang nama yang akan menghantui malam-malamnya. Ketika bendera Pandawa akhirnya berkibar, Yudhistira menolak untuk memasuki Hastinapura sebagai pemenang. Ia bersikeras melakukan upacara penghormatan terakhir di tepi Kurukshetra. Api pengorbanan yang ia nyalakan adalah untuk semua, tak memandang kawan atau lawan. Dalam cahaya api itu, wajahnya yang keriput dan bermata sayu lebih mirip seorang pertapa yang kehilangan segalanya daripada seorang maharaja yang baru dinobatkan. Kemenangan terasa bukan seperti sebuah penaklukan, melainkan seperti sebuah dosa kolektif yang terlalu besar untuk dipikul oleh satu manusia. Setelah debu peperangan mereda dan tangis para janda mulai berubah menjadi keluhan yang sunyi, sebuah kebenaran terakhir yang menghancurkan menghantam. Yudhistira dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari segala pukulan
di medan perang karena musuhnya yang paling mulia dan paling sengit adalah putra Kunti, kakak kandungnya yang sulung. Informasi yang diungkapkan oleh Kunti dengan isak penyesalan ini merobek sisa-sisa jiwa Yudhistira yang sudah compang-camping. Sebuah serangkaian kilas balik yang mengerikan membanjiri pikirannya. Sumpah karena untuk membunuh Arjuna, penghinaan terhadap Drupadi yang turut ia saksikan, permainan dadu yang mungkin takkan terjadi andai karena berada di pihak mereka, dan yang paling menusuk, pertempuran sengit di mana mereka semua, para Pandawa, secara tidak langsung telah bersekongkol untuk membunuh saudara sendiri. Ia teringat pada kematian Karna yang tidak adil, roda kereta yang terperosok saat sang ksatria turun untuk membebaskannya, dan menjadi santapan empuk bagi panah Arjuna. Saat itu, Yudhistira mungkin merasa puas. Kini, ia hanya merasakan mual yang tak tertahankan. Kemenangan di Kurukshetra menghantarkan Yudhistira bukan ke singgasana kemuliaan, melainkan ke atas sebuah takhta yang terasa terbuat dari bara dan tulang belulang kerabatnya sendiri. Penobatannya sebagai Maharaja Hastinapura bukanlah awal sebuah era keemasan yang diidamkan, melainkan awal sebuah hukuman kerja paksa yang mulia. Kebahagiaan adalah bahasa yang telah terlupakan baginya. Setiap kali ia duduk di singgasana, yang ia lihat bukanlah wajah-wajah bawahan, tetapi hantu-hantu dari masa lalu. Bhisma yang terbaring di ranjang panah, Drona yang kepala tanpa tubuhnya, dan 100 Kurawa yang mati muda. Tangisan Gandhari, kutukannya yang membakar, dan rintisan buta matanya membayangi setiap keputusan yang ia ambil. Ia menjalankan kekuasaan bukan sebagai hak atau ambisi, melainkan sebagai kewajiban yang paling berat, dharma terakhir, yang harus dituntaskannya sebelum ia diizinkan untuk lelah. Pemerintahan Yudhistira adalah sebuah ekspresi penyesalan yang panjang dan terstruktur. Ia membangun banyak kuil, menyelenggarakan banyak upacara pengorbanan, dan memberikan derma dalam jumlah yang luar biasa, bukan untuk kemuliaan nama, tetapi untuk membersihkan sebuah noda yang ia rasa tidak akan pernah hilang. Noda menjadi penyintas, sang pemenang yang justru merasa telah kalah dalam segala hal yang manusiawi. Hastinapura berdiri megah, tetapi saat sang raja adalah sebuah ruang kosong yang berjalan, seorang hantu yang memerintah dunia nyata. Mahkotanya adalah beban, bukan kehormatan. Kekuasaan adalah pengasingan terakhirnya. Setelah 36 tahun memerintah dengan getir, Yudhistira mencapai sebuah kesimpulan yang menyiksa sekaligus membebaskan. Kerajaan yang ia bangun, seadil apapun, tidak akan pernah mampu membersihkan noda perang. Kematian Karna telah menjadi luka yang tak kunjung sembuh, dan kutukan Gandhari terasa seperti kebenaran yang akhirnya matang. Kematian Kresna, sahabat dan penasihat terakhirnya, menjadi pukulan pamungkas yang memutuskan ikatan terakhirnya dengan dunia. Hastinapura yang makmur hanyalah panggung kosong baginya. Maka, dengan jiwa yang telah lelah berabad-abad, ia memutuskan untuk melakukan Mahaprasthana, perjalanan agung, meninggalkan dunia. Ia menyerahkan takhta kepada Parikesit, cucu Arjuna, bukan dengan upacara megah, tetapi dengan kelegaan seorang narapidana yang akhirnya bebas. Bersama Drupadi dan keempat saudaranya, ia berjalan menuju Himalaya ke arah matahari terbit dengan hanya mengenakan pakaian dari kulit kayu dan membawa sedikit bekal. Mereka berjalan tanpa menengok ke belakang, meninggalkan puing-puing kejayaan dan kesedihan mereka. Perjalanan ini adalah ujian terakhir yang kejam, sebuah penghapusan identitas secara sistematis. Satu persatu, mereka gugur dan terjatuh. Yang pertama adalah Drupadi, dikatakan karena kesalahan cinta berlebihan pada Arjuna.
Lalu Sadewa karena kebanggaan akan kebijaksanaannya, Nakula karena kesombongan akan ketampanannya, Arjuna karena keangkuhan atas kehebatannya, dan terakhir Bima karena keserakahannya akan makanan dan kekuatan. Setiap kematian adalah sebuah pelajaran dan sebuah pelepasan bagi Yudhistira. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah menangis, hanya terus berjalan dengan langkah yang semakin berat, namun semakin mantap. Ia, yang telah kehilangan segala sesuatu di dunia, kini menyaksikan satu-satunya yang tersisa, keluarganya terlepas satu persatu, membuktikan bahwa semua ikatan fana pada akhirnya akan terputus. Pada akhirnya, tinggallah Yudhistira sendirian dengan hanya seekor anjing yang setia mengikutinya sejak awal perjalanan. Anjing itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak menuntut, tidak menghakimi, dan tidak meninggalkannya. Saat mereka mendaki puncak abadi, Dewa Indra muncul dengan kereta surgawinya, menawarkan Yudhistira untuk naik ke surga dengan tubuh fana sebagai ganjaran atas dharmanya. Namun, dengan sebuah keteguhan yang menjadi ciri khasnya, Yudhistira menolak. Saya tidak akan pergi ke surga tanpa anjing ini. Ia setia kepadaku di saat yang paling sunyi, dan meninggalkannya adalah tindakan yang paling tidak berdharma. Penolakan ini adalah puncak dari karakternya, menolak surga demi kesetiaan pada makhluk yang paling rendah. Saat itulah anjing itu berubah wujud, menyingkapkan diri sebagai Dewa Yama, ayahnya sendiri yang telah mengujinya hingga detik terakhir. Yama berkata, ujian terakhirmu adalah yang terberat dan kau lulus. Kau telah memilih kesetiaan di atas kebahagiaan pribadimu sendiri. Yudhistira kemudian diizinkan memasuki surga, namun di sana ia disambut bukan oleh kedamaian, melainkan oleh visi yang menghancurkan. Ia melihat Duryudana dan para Kurawa bersemayam dalam kemuliaan, sementara saudara-saudaranya dan para Kurawa yang baik justru berada di neraka. Ia marah, protes, dan bersikeras untuk turut menderita bersama mereka yang ia cintai. Itulah ujian final sesungguhnya. Apakah ia akan menerima keadilan kosmis yang terlihat timpang atau memegang dharma pribadinya untuk solidaritas? Pilihannya adalah yang terakhir. Saat ia bersiap untuk tinggal di neraka, semuanya lenyap. Itu semua adalah ilusi, maya, ujian terakhir dari Sang Pencipta. Dengan melepaskan haknya atas surga dan memilih penderitaan bersama, ia akhirnya terbukti layak. Tubuhnya yang fana akhirnya luruh, dan jiwanya yang telah dimurnikan oleh api penderitaan, kesetiaan, dan keraguan yang tak henti-hentinya mencapai moksha, pembebasan abadi. Kematian Yudhistira bukanlah sebuah akhir, melainkan penghapusan dirinya yang terakhir dan paling sempurna. Sang Dharma Putra akhirnya menyatu dengan Dharma itu sendiri dalam kesunyian yang tanpa ujian lagi.